Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Air Movie. Alur film kali ini, membahas tentang film yang diambil dari kisah nyata. Film ini berjudul Enemy at the Gates tahun 2001, yang tanpa banyak bacot langsung saja siapkan cemilan, makanan, minuman dan pasangan kalian. Selamat menonton dan cekicerot. Very gently. My finger presses very slowly. Film ini akan mengisahkan seorang penembak jitu Uni Soviet yang bernama Vasily Zaitsev. Dalam sejarah hidupnya, Zaitsev dipastikan sudah membunuh 242 tentara musuh. Saat kecil Zaitsev ini urus oleh kakeknya sendiri, karena ibu dan ayahnya sudah meninggal. Selain mengurusnya, sang kakek juga sering mengajarkan bagaimana cara menembak dengan baik. Namun saat percobaan pertamanya, Zaitsev malah gagal menembak seekor serigala. Scene kemudian berlanjut pada tahun 1942. Di mana saat itu Nazi, tengah gencar-gencarnya menyerang daerah Uni Soviet. Para petinggi Uni Soviet, mengirim masyarakat yang bersukarela untuk mengikuti perang. Terlihat kini Zaitsev sudah tumbuh dewasa. Ia juga akan turun dalam medan perang, untuk mempertahankan negaranya. Saat di dalam kereta, terlihat dia sedang memandang seorang wanita cantik, yang sedang membaca. Wanita itu bernama Tania. Tidak lama, kereta itu pun berhenti, dan semua warga sipil dikeluarkan. Ternyata kereta ini, akan dipakai oleh para pasukan Uni Soviet yang menuju Stalingrad. Stalingrad adalah kota yang akan menjadi medan pertempuran. Semua pasukan pun masuk ke dalam, dengan jiwa patriotisme yang membara. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kereta pun sampai ke tempat tujuan. Semua tentara Uni Soviet turun dari kereta. Dan kemudian kita akan disuguhkan dengan sinematografi yang sangat epik sekali. Tidak lama, para tentara pun naik ke perahu untuk menyeberangi sungai. Namun, saat di tengah perjalanan, mereka semua diserang oleh pesawat musuh. Tentu saja, hal itu mengakibatkan banyak sekali pasukan yang tewas. Sebagian tentara merasa ketakutan, dan berusaha untuk melarikan diri. Namun sang atasan akan menembak siapa saja yang berani kabur dari tugasnya, dan mereka yang mencoba kabur pun tewas seketika. Tidak ada lagi pilihan bagi mereka terkecuali mati atau menang. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Zaitsev dan beberapa tentara yang selamat, sampai di dermaga kota Stalingrad. Sesampainya di sana, mereka langsung diberikan senjata. Tapi karena jumlah senjatanya terbatas, alhasil sebagian tentara tidak mendapatkan senjata. Para atasan pun menyuruh mereka yang tidak kebagian senjata untuk ikut dengan yang membawa senjata. Jika orang yang membawa senjata mati, maka ia harus mengambil senjata itu. Selain itu mereka pun bergerak menyerang musuh. Namun, para tentara Nazi sudah siap menghadang mereka. Saat tentara Uni Soviet sudah mendekat, mereka semua langsung ditembaki oleh para tentara Nazi. Jelas saja, hal ini membuat mereka tidak berdaya, dan melarikan diri. Paling menyedihkannya, mereka yang berusaha kabur akan ditembaki oleh atasannya. Sementara Zaitsev sedang berusaha agar ia mendapatkan senjata. Namun, ia tidak mendapatkannya. Serangan itu pun terus berlangsung, sehingga para tentara Uni Soviet pun banyak yang tewas. Setelah mereka ditembaki musuh, terlihat ada seseorang yang sedang mengendarai mobil menuju ke sebuah tempat. Tapi tiba-tiba, mobilnya diserang oleh tentara Nazi.
Hal itu membuat mobilnya terguling. Tapi bagusnya, orang yang mengendarai mobil tersebut selamat. Ia pun langsung berlari untuk bersembunyi. Namun saat sedang bersembunyi, secara bersamaan datang tentara Nazi yang sedang berpatroli. Ia pun berpura-pura menjadi mayat agar tidak ketahuan. Dan para tentara Nazi langsung menembaki mayat-mayat tentara itu. Tujuannya untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar tewas. Tapi untungnya, orang itu tidak terkena tembakan dan berhasil selamat. Orang itu bernama Danilo. Dilihat dari surat kabar yang ia bawa. Sepertinya, ia merupakan komisaris negara Rusia. Ia kemudian bergegas mengambil senjata, dan akan menembaki perwira Nazi yang ada di depan gedung. Saat pelatuk senjata tersebut ditarik, ternyata senapan itu tidak ada pelurunya. Dan di saat bersamaan, ternyata Zaitsev tidak mati. Sepertinya ia bersembunyi, dan menyamar menjadi mayat. Lalu, ia menawarkan diri untuk mengisikan peluru senjata tersebut. Dan Danilo memberikan senjatanya kepada Zaitsev. Lantas, Danilo memerintah Zaitsev untuk menembak para perwira Nazi tersebut. Karena ia kurang mahir menggunakan senjata. Zaitsev yang sudah dilatih sejak kecil oleh kakeknya. Dengan yakin mengarahkan senjata tersebut ke para perwira Nazi. Dan satu persatu perwira Nazi berhasil dibunuh. Setelah berhasil membunuh, dari sinilah mereka berdua berkenalan dan menjadi sahabat. Lalu Danilo menyebarkan berita keberhasilan Zaitsev membunuh perwira Nazi. Ia membagikan kabar itu dengan bertujuan agar harapan rakyat kembali terbangun. Berkat penembakan dan propaganda Danilo, akhirnya Zaitsev pun menjadi seorang yang terkenal. Diketahui, Danilo merupakan salah satu petugas bidang politik Uni Soviet. Jadi dengan mudah ia bisa melakukan propaganda tersebut. Ribuan koran yang memuat tentang kehebatan Zaitsev pun, tidak ada hentinya terus dicetak. Dan berkat hal itu, Danilo beserta Zaitsev dinaikkan jabatannya. Dan Danilov dinaikkan sebagai staf jenderal, sementara Zaitsev sebagai divisi sniper. Kemudian, Sin kembali memperlihatkan Zaitsev sedang bertugas. Di saat itu juga ia dikagetkan dengan seorang anak kecil yang datang menghampirinya. Anak itu bernama Sasha. Kemudian Sasha menyuruh Zaitsev ke rumahnya. Sedikit info, jadi di sini Sasha adalah penggemar berat Zaitsev. Tak lama kemudian, Danilo juga datang ke tempat itu. Kemudian, Danilo menyuruh Zaitsev untuk menulis beberapa artikel. Saat Zaitsev dan Danilo sedang menulis surat, tiba-tiba seorang wanita datang, dan itu adalah Tania. Seketika itu juga, Zaitsev dan Danilo pun langsung terpukau, dengan kecantikan Tania. Zaitsev mengatakan, bahwa mereka pernah bertemu di suatu kereta. Namun sayangnya, Tania tidak ingat tentang pertemuan itu. Sedikit info, jadi di sini Tania sudah dianggap anak oleh Filippo. Maka dari itu, ia tinggal di rumah tersebut. Sin kemudian beralih pada tanggal 21 Oktober tahun 1942. Tepatnya di kantor pusat Jerman, yang berada di Stalingrad. Karena kehebatan sniper Uni Soviet yang telah membunuh para perwira Nazi. Membuat rasa takut seorang jenderal Nazi. Ia sampai mendatangkan seorang sniper handal bernama Koni. Ia sendiri sudah menjadi pangkat mayor bagi negaranya. Jenderal memerintahkan Mayor Koni untuk menghadapi sniper Uni Soviet tersebut, dan membunuhnya. Saat di pagi hari, Zaitsev sedang tidur nyenyak. Namun tiba-tiba, ia dibangunkan oleh temannya. Temannya mengatakan, bahwa ada sniper Nazi di suatu gedung. Zaitsev dan dua snipernya pun bergegas menuju gedung tersebut. Setelah mencari posisi sniper musuh, akhirnya mereka menemukan posisinya. Dan Zaitsev pun langsung menembaknya. Dirasa sudah berhasil membunuhnya. Ia langsung mengeceknya. Namun tiba-tiba, temannya yang berjaga di luar harus tertembak mati. Dan ternyata objek yang tadi Zaitsev tembak itu adalah sebuah patung. Dengan penyamaran dan taktik yang lihai, sniper musuh bersembunyi dengan rapi.
Di sana, Zaitsev sudah menyadari bahwa sniper itu masih ada di gedung tersebut. Hingga akhirnya Zaitsev dan rekannya mencoba mencari keberadaan musuh dengan sangat hati-hati. Namun secara bersamaan, tiba-tiba pesawat Nazi berdatangan dan meluncurkan artileri. Tentu saja, ledakan tersebut membuat temannya ketakutan, sehingga ia berusaha untuk pergi dari gedung ini. Sebelumnya, Zaitsev menyuruhnya agar ia tidak keluar dari tempat ini. Namun orang itu tetap kekeh, dan inilah yang terjadi. Sang sniper musuh berhasil membunuh teman Zaitsev dengan mudah. Untungnya, di sini Zaitsev berhasil selamat dan melarikan diri. Dan sang sniper itu adalah Mayor Konni. Kemudian Mayor Konni menyuruh Sasha untuk membersihkan sepatunya. Sedikit info, jadi di sini Sasha berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Di sana Mayor Konni menanyakan Zaitsev yang sudah tertera di dalam koran. Dan Sasha menjawab bahwa ia mengenalnya, dan bahkan sering menemui Zaitsev. Mendengar hal tersebut, tentu saja Mayor Konni mempunyai kesempatan emas untuk meminta informasi terkait Zaitsev lewat Sasha. Sementara di tempat lain, Zaitsev menceritakan semua kejadian kemarin kepada Danilo. Dan ternyata, Danilo sudah mengetahui bahwa seorang sniper itu adalah Konni. Merasa Mayor Konni bukan sembarangan seorang sniper. Akhirnya ia mendatangkan salah satu sniper hebat yang berasal dari negara lain. Ia adalah Kouliko. Dan ternyata, Kouliko ini dulunya pernah menjadi murid Mayor Konni sebelum perang terjadi. Dan kini Kouliko akan menjadi partner Zaitsev. Karena ia tahu semua taktik yang digunakan oleh Mayor Konni. Kemudian Zaitsev dibawa ke hadapan Nikita Khrushchev. Yaitu seorang ketua Dewan Menteri Uni Soviet. Sedikit info, jadi pada tahun 1960 Nikita Khrushchev pernah datang ke Indonesia atas permintaan Insinyur Soekarno. Ya bisa dibilang mereka menjalin persahabatan yang sangat dekat. Dan di sana, Zaitsev dihadapkan kepada Nikita agar mendapatkan dukungan yang lebih. Dan tentunya, Nikita mengharapkan penuh kepada Zaitsev agar bisa memenangkan dalam peperangan ini. Singkat cerita Zaitsev, Kouliko dan satu tentara lagi, akhirnya bergegas ke tempat di mana sniper itu berada. Dengan pengalaman sebelumnya, Zaitsev memberitahu teman-temannya, bahwa orang di atas itu, adalah sebuah jebakan. Mereka pun langsung menuju ke suatu gedung untuk mengambil posisi yang strategis. Saat sedang mengintai musuh, Kouliko merasa haus, kemudian ia memerintahkan temannya untuk mengambil minuman. Namun tidak disangka, justru ia malah tertangkap oleh tentara Nazi. Mayor Konni menanyai keberadaan Zaitsev dan Kouliko. Tapi ia tidak mau menjawab. Dan sebagai hukumannya, pakaiannya dilepas dan diganti dengan seragam tentara Nazi. Kemudian dia dijadikan sebagai pancingan agar Mayor Konni bisa mengetahui posisi Zaitsev dan Kouliko. Setelah Kouliko menembak temannya, kini Mayor Konni mengetahui posisi Zaitsev dan Kouliko. Tidak mau kalah, Kouliko pun menggunakan strategi tipuannya. Namun sayangnya, pancingannya tidak membuat Mayor Konni terpancing. Tentu saja, Mayor Konni sudah tahu bahwa itu adalah jebakan. Karena tidak ada tembakan dari Mayor Konni, Kouliko pun merasa bahwa Mayor Konni tidak ada. Mereka pun berniat untuk berpindah ke gedung sebelah. Namun saat meloncat menuju gedung sebelah, Kouliko tertembak oleh Mayor Konni. Zaitsev yang melihat itu, sangat shock dan ketakutan. Setelah kejadian tersebut, Zaitsev mulai ragu dengan dirinya sendiri. Ia berkata kepada Danilo, bahwa ia tidak sanggup menghadapi Mayor Konni. Danilo mencoba menguatkan Zaitsev, dengan mengatakan bahwa akan ada orang yang bisa memberikan informasi detail, mengenai Mayor Konni. Ia juga berpesan kepada Zaitsev, untuk menyampaikan perasaannya kepada Tania. Ternyata diam-diam Danilo menyukai Tania. Zaitsev pun pulang ke rumah Filippo, dan sesampainya di sana ia langsung memberitahukan Tania, bahwa Danilo sangat menyukainya. Tapi nampaknya Tania tidak menyukai Danilo. Di sisi lain, terlihat Sasha yang merupakan anak dari Papilo sedang bersama Mayor Konni. Ia memberitahu Mayor Konni perihal jalur yang sering dilewati oleh Zaitsev.
Dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan daging dan beberapa makanan. Setelah mengetahui jalur tersebut, Mayor Connie pun bersiap di posisinya. Namun Zaitsev dengan insting kuatnya, dia sudah tahu akan hal itu. Ia memilih jalur lain dan akan menyerang Mayor Connie dari belakang. Lantas ia pun melewati pipa-pipa besar, tapi saat sedang melewati pipa, Mayor Connie mendengar suara getaran dari pipa tersebut. Kemudian Mayor Connie berpindah posisi. Singkat cerita, Zaitsev dan temannya keluar dari pipa. Namun saat keluar, mereka langsung ditembaki oleh Mayor yang sudah menunggu di balik celah-celah. Akibatnya, teman Zaitsev tertembak di bagian lengannya. Kemudian, ia menyuruh temannya untuk kembali ke camp. Di saat bersamaan, Zaitsev terjebak tidak bisa kemana-mana. Senjata terlempar, dan ia tidak bisa mengambilnya karena posisinya sudah terkunci oleh Mayor Connie. Walaupun ia sudah berusaha menariknya dengan pisau yang ia ikat dengan tali. Namun sayangnya, Mayor Connie menembak putus tali tersebut. Di sisi lain, teman Zaitsev berhasil sampai di camp. Ia memberitahu, bahwa Zaitsev sedang terjebak di suatu tempat, dan tidak bisa kemana-mana. Tania yang mendengar hal itu, langsung bergegas menuju tempat tersebut. Singkat cerita, ia pun akhirnya sampai di tempat Zaitsev, dan Zaitsev langsung mengatur strategi untuk mengalihkan perhatian Mayor Connie. Ia menyuruh tangannya untuk mengambil pecahan kaca, yang nantinya akan memantulkan cahaya ke penglihatan Mayor Connie. Sehingga Mayor Connie akan terserapkan dan Zaitsev akan leluasa, akan mengambil senjata dan menembaknya. Strateginya pun berjalan lancar, dan Mayor Connie terkena tembakan di bagian tangannya. Merasa hal ini akan buruk, Mayor pun memutuskan untuk mundur. Zaitsev dan Tania pun, kemudian kembali ke camp. Kini mereka semakin akrab, dan sepertinya mereka saling suka. Malam harinya, setelah diberitahu oleh Sasha mengenai tempat persembunyian Mayor Connie, Zaitsev langsung mencari posisi untuk mengintai Mayor Connie. Ia mengendap-endap di antara mayat-mayat yang bergeletakan. Semalaman suntuk ia mengintai Mayor Connie. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Karena tidak tidur semalaman, ia ngantuk berat dan malah tertidur pulas di antara mayat-mayat. Dan saat Zaitsev tertidur, tibalah Mayor Connie ke tempat tujuannya. Tidak lama, datang seorang tentara Uni Soviet yang akan menjarah barang-barang berharga dari mayat. Dan ia mengambil barang-barang yang ada di saku baju milik Zaitsev. Namun ia ketahuan oleh tentara Nazi, dan semua barang jarahannya diambil oleh tentara Nazi, untuk kemudian diserahkan ke atasannya. Menjelang sore, Mayor Connie dipanggil atasannya. Ia diberitahu bahwa Zaitsev telah tewas. Hal ini dibuktikan dengan identitas milik Zaitsev. Namun Mayor Connie tidak percaya akan hal itu. Ia masih percaya bahwa Zaitsev belum mati. Tapi berita kematian Zaitsev semakin menyebar dengan cepat. Dan membuat panik pihak Uni Soviet. Danilo dan Tania pun juga sangat panik, serta khawatir mengenai berita Zaitsev tewas. Pada malam harinya, di sana Danilo sedang gelisah. Namun tiba-tiba Zaitsev datang, dan itu membuat lega Danilo. Sementara itu, Mayor Connie yang tidak percaya bahwa Zaitsev telah tewas. Terlihat sedang mengobrol dengan Sasha, karena sudah sangat percaya kepada Sasha. Ia pun mengatakan rencananya yang sangat rahasia. Bahwa esok hari ia akan menunggu Zaitsev di stasiun. Sasha pun diminta untuk tidak membocorkan rencananya. You'll see. He told me you were waiting for him at the station. Setelah diberitahu oleh Sasha, Tania nekat menuju stasiun untuk menemui Zaitsev. Dan Mayor yang sudah mengintai posisinya, melihat Tania melintas. Ia pun langsung berpikir, bahwa Sasha pasti sudah membocorkan rencananya tersebut. Ia langsung menemui Sasha dan membawanya ke sebuah tempat. I'm annoyed with you, little Sasha, for not staying, but it isn't my camp. Kemudian scene berpindah di mana Tania akhirnya bertemu dengan Zaitsev. Saat mereka sedang melepas rindu, tiba-tiba, Tania melihat Sasha yang sudah digantung di tiang yang sangat tinggi. Seketika itu juga ia sangat shock dan histeris melihat hal tersebut.
Melihat hal tersebut, amarah dalam diri Tania pun menguap-menguap. Tapi di sini, Zaitsev berusaha menenangkannya. Karena ia sudah tahu bahwa itu adalah jebakan Mayor Konni. Setelah berhasil ditenangkan, lalu Tania pergi menuju rumah Filippo. Dan saat di perjalanan ia bertemu dengan Danilo. Ia dan Danilo kemudian pergi ke rumah Filippo. Dan Tania menyuruh Filippo untuk segera pergi dari rumahnya. Karena sebentar lagi kota Stalingrad akan jatuh dan dikuasai secara penuh oleh Jerman. Namun, Filippo menolak dan dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan rumahnya. Ia juga menunggu Sasha untuk pulang ke rumahnya. Padahal seperti yang sudah kita tahu, bahwa Sasha sudah tewas tergantung. Dan Danilo terpaksa berbohong ke Filippo, dengan mengatakan bahwa Sasha mengkhianati negara. Dan memilih untuk membela ke pihak Jerman. Filippo yang awalnya menolak dievakuasi, akhirnya mau dievakuasi. Mereka bertiga, langsung bergegas menuju kapal yang akan mengangkut para warga sipil. Namun di tengah perjalanan, mereka terkena serangan bom. Tentu saja, membuat Tania terluka parah, serta sekarat. Lantas Filippo langsung membawa Tania ke pusat penanganan korban perang. Sementara Danilo, memberitahu Zaitsev bahwa Tania terkena serangan bom dan mengatakan mungkin Tania sudah tewas. Mendengar hal tersebut, Zaitsev pun tidak dapat menahan sedihnya. Danilo yang merasa bersalah, akhirnya mengorbankan dirinya sebagai pancingan. Don't do that! Dan tidak lama, Mayor Konni langsung menebak Danilo. Kemudian Mayor Konni mengeceknya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Zaitsev muncul di sisi kirinya. Dan kini Mayor Konni tidak bisa apa-apa. Ia sudah masuk jebakan Zaitsev dan Zaitsev langsung menembak Mayor Konni. Akhirnya Mayor pun tewas seketika. Tiga bulan kemudian tepatnya tanggal 3 Februari tahun 1943, Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat. Setelah tentara mereka kalah, dan terkepung. Di akhir film, terlihat Zaitsev yang sedang mencari-cari Tania di sebuah rumah sakit. Ia sangat yakin bahwa Tania masih hidup. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ia bertemu dengan Tania. Dan semenjak di hari itu, sampai sekarang Zaitsev dikenang sebagai pahlawan Uni Soviet. Dan senapannya yang sering ia pakai adalah Mosin Nagant, atau yang sekarang dikenal sebagai SVD yaitu sniper yang sekarang diabadikan di Museum Stalingrad History. Jika kalian ingin melihatnya secara langsung, kalian bisa atau kunjungi Museum Stalingrad, dan senapan itu menjadi satu simbol kemenangan Uni Soviet atas Jerman Nazi. Tamat. Ending yang membagongkan.